Nah, ini lahan saya yang sudah saya tebangi dari pohon yang sedikit besar ya. Ini pohon yang besar saya tebangin. Ini setelah lahan ditebangin akan supaya ada sinar matahari fungsinya ini. Terus kita akan memaksimalkan lahan ini untuk berbagai macam sayur mayur dan buah-buahan. Langkah pertama yaitu kita setelah menyiapkan lahan, kita akan membuat ini lubang untuk tanaman dan setelah semuanya siap dilubangi kurang lebih ukurannya 30 cm aja atau 50 lebih bagus ya, cukup itu. Kita akan menaburi dengan ini kapur ini ya, kapur karena di sini tekstur tanahnya adalah tanah merah dan berpasir, sedikit berpasir. Kita akan menaburi ini supaya pH tanah seimbang. Ini kemarin saya menanam pohon kelengkeng, ketinggian kurang lebih 1 meter lah ini kelengkeng. Saya lupa belum mengasih kapurnya kemarin. Tabur di atasnya aja nggak apa-apa ini. Nah, ini. Ini kapur untuk yang dapat dibeli di toko bangunan ya, kapur seperti ini ya. Ini pohon apokat jenis aligator, ketinggian kurang lebih 1 meter lah, 1 meter, stek sambung pucuk ini ya, okulasi sambung pucuk maksud saya, okulasi sambung pucuk. Saya akan review perkembangan apokat saya nanti. Saya akan update status perkembangannya tanaman saya. Nah, ini karena kemarin di sini tuh banyak kayak gini, kemarin ini banyak pohon rayap dan gayas ya yang menyerang akar. Jadi kita akan memakai ini kapur, ini fungsinya untuk menghalau tanah hewan tersebut dan puradan nanti puradannya sudah saya siapkan. Nanti saya kalau belum ada yang tahu puradan itu kayak apa, nanti saya kasih lihat. Nah, itu karyawan saya ini. Nah, sinjambul itu, sinjambul namanya. Nah, mungkin bagaimana berdampingan dengan hewan, nanti kita review ya. Trik supaya menghasilkan tanaman yang percepatan pertumbuhan tanaman maksimal. Nah, ini daunnya sebagai kompos alami ya, daun-daun ini kompos alami, nggak usah dibakar, nanti dia akan kering dan membusuk dan bisa untuk kompos alami. Ya, oke, udah. Jambul, itu karyawan Jago, jambul namanya.
Nah, setelah kita taburi tiap titik lubang yang telah kita buat, ini supaya percepatan pertumbuhan nanti, karena ini musim hujan di bulan November, jadi dan Desember itu cocok untuk musim tanam. Ini di sela-sela pohon melinjo dan pohon sikaya ini ya sudah berbuah. Yang sayang saya mau tebang, jadi saya maksimalkan lahan aja. Bagaimana caranya supaya maksimal pertumbuhannya, kita ikuti cara-caranya, step-stepnya. Langsung aja langsung. Nah ini kan gamping ini ya, kayak gamping ini kan. Nah, kita taburi seperti ini ya. Por saus jumbo ini. Saus jumbo juga. Ini kan banyak daun, jadi kita manfaat untuk kompos alami. Ini jambu dalhari yang merah itu, buahnya besar. Ini okulasi tunas ini ya, stek tunas. Insya Allah 1 tahun ini akan belajar berbuah. Jadi kita taburi seluruh tanah yang telah kita tandai ini, kita lubangi ini, kita biarkan selama kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu nanti baru kita tanami. Sebenarnya 3 hari sudah nggak apa-apa, 3 hari sudah dibiarkan, terus habis itu kita tanam. Tapi lebih maksimal 1 minggu ya ini. Nah ini.
Nah, ini kan bekas saya tadi gali. Nah, biasanya kalau ada pohon yang mati seperti ini akan ditumbuhi rayap di sini, dihinggapi rayap ataupun gayas atau tanaman pengerat lainnya yang akan mengganggu pertumbuhan. Karena ini pohon yang sudah mati dan dia akan lapuk dan dihinggapi rayap. Nah, untuk membunuh rayap itu dengan kapur ini sama kapur doloid ini ya, kapur putih sama puradan namanya. Sisa-sisa daun ini akan saya jadikan nanti rencana untuk yang muda ini untuk apa? Menghalangi dari hewan-hewan itu ya. Jadi saya akan buat semacam lingkaran dari daun ini. Nah, sebagai untuk eh, penghalang dia makan daun pepaya atau daun anggur itu ya. Ini diberi seperti ini nanti tanah akan jadi sangat subur dan akan mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, seperti ini. Kapur doloid atau kapur yang di bangunan itu nih. Untuk kurangnya satu genggam ini bisa untuk 2-3 lubang ya. Ini saya tadi untuk 2 lubang tanaman tabur seperti ini. Oke, ini kemarin kita di bawah pohon pisang, saya tetap akan maksimalkan lahannya. Nah, daun-daun ini sebagai pupuk alami nanti ini kan untuk tanaman kembali diserap. Si jambul ini karyawan saya nih.
Ini kan banyak daun dan pohon yang habis sisa saya tebangin. Saya biarkan aja. Ini nanti fungsinya untuk seperti ini. Nanti fungsinya nanti untuk menghalangi hewan-hewan kita. Jadi kalau sudah diberi daun seperti ini, nanti mereka tidak akan mengganggu lagi tanaman yang akan kita tanam di sini. Dengan kapur itu, mereka juga sudah tidak akan mengganggu. Nah, itu ini ya. Gampang sekali kan? Oke, sudah selesai ini. Puradanya supaya aman nanti kita akan larutkan dalam air. Nah, di sini banyak hewan, jadi takutnya nanti dimakan. Karena itu beracun, jadi kita larutkan dalam air, baru kita siramkan di lubang-lubang ini. Ya, seperti itu ya. Oke, itu dulu. Ikuti video saya berikutnya. Salam sejahtera petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.